Bungo. Kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching dengan sesama rekan CDP. Kami akan perkenalkan terlebih dahulu, saya Latifah Rahmi dari SMA Negeri 16 Bungo. Rekan saya Nurmala Dewi dari SMP Negeri 1 Tanah Sepenggal. Saya Anissa Septiani dari SMA Negeri 16 Bungo. Saya Arizal Kami dari SMA 16 Bungo. Dan saya Sri Nova Hendri Afni dari SMK Negeri 5 Bungo. Selamat menyaksikan video berikut ini. Waalaikumsalam, Bu Elisa. Apa kabar hari ini, Bu Latifah? Alhamdulillah sehat. Kalau melihat dari senyum Ibu ini masih tetap semangat ya Bu Latifah ya. Pasti dong. Ini kita akan melakukan kegiatan coaching nih Bu Latifah. Jadi saya sebagai observernya, nanti Ibu sebagai coaching dan coachingnya adalah Bu Anissa ya Bu ya, Bu Anissa. Nah di dalam kegiatan coaching nanti ada 3 yang akan saya nilai ya Bu ya, baik itu prinsip coachingnya, kemudian kompetensi coaching, kemudian alur tirtanya Bu ya. Nanti apakah Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Nah, kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan yang bagaimana? Apa saja? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti selama proses coaching yang Bu Elisa itu ada 3. Yang pertama, saya mau menghadirkan penuh nih listen terhadap coaching saya. Yang kedua, saya mendengarkan aktif dari cerita-cerita atau percakapan dari coaching saya. Yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diajukan oleh coaching saya nanti. Iya, berarti ketiga kompetensinya akan Ibu kembangkan. Iya Bu ya. Jadi kalau ketiganya yang akan Ibu kembangkan, yang mana nih yang spesifik yang akan saya observasikan? Saya lebih spesifik mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa menghadirkan secara penuh diri saya terhadap coaching nanti. Dan mendengar secara aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya sesuai dengan kata kunci yang akan dibacakannya nanti. Dan dengan mendengar secara aktif, saya bisa merasakan perasaan-perasaan emosi yang bergejolak dalam diri Bu Anissa itu nanti. Oke, jadi kalau kompetensi yang spesifik tadi adalah mendengar secara aktif. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan yang bagaimana? Indikator pencapaian yang ingin saya kembangkan, saya pengen sekali melihat coaching saya menemukan solusi, menemukan gambaran, menemukan langkah-langkah lah Bu Eliza terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dan juga saya pengen coaching saya mempunyai rencana atau aksi terhadap gambaran atau solusi yang telah dilakukan tersebut. Iya, baiklah Bu Latifah, seperti kita tidak mempunyai waktu ya, saya persilakan Ibu menjadi coach dan coachingnya Bu Anissa. Nah nanti di dalam percakapan saya akan melihat alur yang sudah kita lakukan. Ya Bu ya, kami persilakan Bu. Terima kasih Bu Eliza. Iya. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu Latifah. Gimana kabarnya hari ini, sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, itu ya, kesehatan itu yang paling utama ya Bu Anissa ya. Nah, ceritanya kemarin Bu Anissa mau ngajak saya ngobrol nih. Kira-kira mau ngobrol tentang apa nih Bu Anissa? Kebetulan kita ada waktu di 15 sampai 20 menit karena kita akan merapat informatif nih di aula nanti. Terima kasih sebelumnya Bu Latifah sudah menyediakan waktu bagi saya. Memang saya lagi butuh cuma selama Bu Latifah. Saya ada permasalahan Bu. Dalam 2 minggu terakhir ini kegiatan saya itu saya rasakan padat sekali. Kebetulan saya juga mengikuti kegiatan iklan guru penggerak. Nah, di dalam kegiatan iklan ini Bu, itu menyita banyak waktu saya di luar jam sekolah. Artinya dia mengambil jam saya di rumah karena memang tugasnya banyak sekali. Nah, kondisi saya sekarang ini di sekolah saya sekarang lagi ujian ya Bu ya, untuk banyak persiapan yang harus dilaksanakan, kemudian tugas tambahan saya juga ada beberapa buah yang harus segera
secara juga dilaksanakan tugas ini. Belum lagi kegiatan guru penggerak ini luar biasa tugasnya Bu. Memang tidak bisa dikerjakan sambil mengerjakan A, B, C, tidak bisa fokus. Nah, kendala saya tidak bisa mengerjakan itu di rumah. Kenapa Bu? Karena di rumah saya tuh ada 3 orang balita yang harus saya asuh. Saya memiliki 3 anak Bu. Dan usianya usia balita dan sedang aktifnya. Otomatis waktu saya tersita di sana Bu. Saya waktu 24 jam ini saya rasa kurang dalam kehidupan saya sehari-hari. Bisa ditambah 36 kira-kira ya Bu ya. Nah, itu yang saya dan sekarang kami saya Bu. Wah, dari dengar cerita Bu Anissa, saya membayangkannya aja gimana lah ya. Nah, tapi saya yakin lah Bu Anissa pasti bisa. Nah, yang namanya tugas ya, kita sebagai guru, kita prioritaskan dulu tugas utama kita sebagai guru di sekolah. Nah, nanti sekarang di daerah itu ya sebenarnya harus kita kerjakan di rumah, tapi berhubung Bu Anissa punya banyak berita ya kita Bu Anissa itu kewalahan ya membagi waktunya. Kalau bisa ya 24 jam jadi 36 jam. Nah, kira-kira dari hasil ngobrol-ngobrol kita 15 menit 20 menit ini, apa harapan yang Ibu Anissa inginkan? Ibu, saya berharap setelah saya cerita Ibu, saya merasa lega dan peluk bersama karena memang sepertinya saya ini panik ya Bu. Dengan kejar-kejar waktu, tepat waktu, dikejar banyak tugas mungkin panik. Saya harapkan setelah berbicara, saya menemukan solusi, kemudian saya lega dan masalah saya adalah kira-kira arahnya kemana yang mau saya langkah nanti untuk menyelesaikannya. Oke. Berarti Bu Anissa pengen ada gambaran lah ya atau langkah-langkah untuk solusi dari masalah Bu Anissa yang luar biasa padat jadwalnya. Nah, memangnya tugas tambahan yang di sekolah ini dengan tugas guru penggerak deadline-nya bersamankah atau ada perbedaan selisih hari Bu Anissa? Nah, sebenarnya Bu, yang banyak deadline itu kan tugas guru penggerak. Nah, namun kadangkala ketika guru penggerak ini tugasnya lagi deadline, tugas tambahan ini harus mendesak jawabannya Bu dan harus dilaksanakan juga. Nah, tentu di sana saya harus kondisi saya panik dong Bu. Saya bawa pulang, saya tidak bisa kerja di rumah. Nah, seperti itu Waduh, berat ya Bu Anissa ya. Nah, kalau untuk tugas yang di sekolah nih Bu Anissa, apakah Bu Anissa tidak bisa kolaborasi nih atau kerjasama dari rekan-rekan guru Bu Anissa? Kalau untuk kerjasama Bu, alhamdulillah saya dengan rekan guru itu memang komunikasi baik, komunikasi lancar. Kemudian saya minta bantuan teman-teman bersedia membantu. Namun ada yang beberapa hal memang yang harus saya kerjakan sendiri. Kalau yang minta bantuan, yang lain bersedia Bu, memang saya tanggap. Namun kan memang ada beberapa tugas memang harus saya mengerjakan itu. Nah, kalau kita umpamakan ya Bu Anissa ya, tadi kan ada beberapa teman sejawat Ibu yang bisa membantu, tapi nggak semua tugas. Ada tupoksi-tupoksinya juga yang ini kerjanya bisa kolaborasi, yang ini memang Bu Anissa yang sendiri yang mengerjakannya kan. Nah, kalau kita umpamakan ada tingkatan atau level ya, ada level 1 sampai level 10. Nah, permasalahan Bu Anissa sekarang ini berada pada level berapa ya Bu Anissa? Nah, kalau saya jabarkan itu dalam skala pengumpulan Bu, level yang saya rasakan sekarang mungkin memang tidak di bawah sekali karena selama ini kegiatan saya memang masih berlanjut. Saya rasa di level 7. Hanya saja level 7 ini membuat level 7 karena kepalingan tadi Bu, panik dan kalut lah ibaratnya gitu. Jadi Ibu udah berada pada level 7 ya. Kalau menurut saya level 7 itu tidak terlalu rawan Bu Anissa, sudah mencapai di atas maksimum di tengah lah ya, ibaratnya KKN lah ya, KKN sekolah. Sesuai KKN sekolah saya kan 70, berarti sudah dinyatakan tuntas. Nah, jadi untuk mencapai level yang Ibu pengen, yang level yang Ibu inginkan level berapa? Nah, saya pengennya di angka 9 minimal, maksimalnya 10 Bu. Luar biasa. Emang kalau kita itu pengen hasilnya yang maksimal ya Bu Anissa ya, nggak tanggung-tanggung gitu ya, pengen progresnya signifikan makin tinggi ya. Tapi Ibu pengennya 9 atau di atas 10. Nah,
ada nggak ya terlintas di pikiran Bu Anissa sambil rebahan misalnya di rumah atau ada jam-jam senggang lagi makan itu di sekolah di kantin terpikiran ada solusi saya ini menuju level 9 atau level 10 agar masalah saya ini dapat terselesaikan dengan sebaiknya. Nah, seperti yang Bu sampaikan tadi Bu, memang sekarang saya menyatakan berada pada posisi 7 Bu ya. Posisi 7 mungkin bisa dikatakan bukan posisi rawan juga. Nah, sebenarnya kalau saya lihat kinerja saya selama ini memang tidak sejauh ini tidak ada yang terlalaikan. Tugas saya CBP jalan, kemudian anak saya di rumah juga aman-aman saja. Kemudian kegiatan di sekolah juga saya rasa kinerja saya cukup bagus dan dinilai oleh kepala sekolah maupun oleh guru sejawat. Hanya saja Bu, yang saya rasakan sekarang saya tuh terburu-buru rasanya, kemudian saya panik gitu. Sekaligus datang tuh saya udah panik, jadi saya tidak fokus. Nah, rencana saya Bu untuk mencapai level 10 tadi bagaimana saya dengan nyaman, tenang melaksanakan yang ini. Kemudian ketika terjadi banyak sekali kegiatan dalam satu waktu, saya dengan santainya bisa nih menentukan prioritas mana bisa duluan. Lagi panik tadi ada lagi itu harapan seperti itu Bu. Oke. Sekarang saya mulai menangkap ini, udah paham masalah Bu Anissa. Sepertinya Bu Anissa udah punya kekuatan sih, sudah punya kemampuan untuk menyelesaikan semua tugas tersebut. Tapi karena di waktu ini tidak mencukupi, ya kan? Di sekolah ngajarnya full, tambah lagi tugas tambahan yang lainnya. Yang kepala sekolah kadang mendadak harus selesaikan ya Bu Anissa ya. Nah di rumah mau ngerjain si kucil ini tadi mengganggu juga ya Bu Anissa ya. Tapi intinya Bu Anissa ini butuh waktu yang lebih lah ya, butuh tambahan atau apalagi nih butuh apalagi yang bisa membantu Bu Anissa ya. Kecepatannya sudah ada untuk menyelesaikan, insya Allah bisa ya Bu Anissa. Nah kira-kira Bu Anissa ada rencana nggak terlintas di pikiran Bu Anissa untuk mengatasi waktu ini, membagi waktu ini antara waktu di sekolah dengan waktu di rumah? Kalau nggak mungkin juga dong kita tiap hari baliknya sampai jam Natal, Pak Bos marah pula di rumah ya Pak Anissa ya. Bisa juga ada nggak kepikiran sama Bu Anissa untuk mengatasi hal tersebut? Nah, sebenarnya Bu, saya sudah lama juga nih Bu merancang-rancang kira-kira apa nih yang harus saya lakukan agar setiap kegiatan yang saya lakukan ini tidak dalam keadaan panik dan terburu-buru. Sepertinya memang saya butuh menjadwalkan atau menschedulekan beberapa kegiatan dalam satu hari, menentukan mana skala prioritasnya seperti itu Bu. Jadi rencana saya memang ini belum kita lakukan Bu, memang membuat schedule rencana kegiatan, kemudian men-set waktu sesuai dengan kebutuhan mana yang mendesak, mana yang penting, mana yang prioritas seperti itu Bu. Oh luar biasa itu Bu Anissa. Nah kan udah terpikir sama Bu Anissa, tapi Bu Anissa nanti rencananya mau bikin alarm lah ya, men-set waktu, bikin schedule. Oh yang namanya tugas guru penggerak, waktu ini dari jam sini ke jam sini dikerjakan. Nah tugas sekolah ini seperti ini dikerjakan. Nah udah lo terbayang sama Bu Anissa ya. Nah kira-kira apa lagi Bu Anissa selain dari itu? Nah, kalau rencana ini misalnya Bu sudah saya set nih waktunya, ternyata tidak tercapai atau saya lupa, saya butuh orang yang ingatkan Bu. Nah, baik itu dari rekan CBP di sekolah atau dari suami mungkin juga butuh diingatkan. Sebagai alarmnya ya, sebagai alarmnya. Oke. Luar biasa ya Bu Anissa ya, permasalahannya yang begitu ribet, yang rumit. Nah akhirnya Bu Anissa udah mendapat gambaran kan dengan sendirinya. Gambaran masalah Bu Anissa sudah terpecahkan. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu Anissa, siapa ya kira-kira orang yang akan Ibu Anissa libatkan untuk biar masalah ini langsung mulus terselesaikan tanpa ada lagi terhambat dengan deadline ini, tugas selesai pada tepat waktu. Siapa orang yang akan membantu Bu Anissa? Yang pertama Bu, tentu suami. Iya, Suami saya. Pak Bos tadi Iya, ketika saya memang waktunya saya butuh sendiri dari itu di rumah, saya tolong membantu bagaimana anak saya aman dulu. Nah, kemudian yang kedua, saya butuh rekan-rekan saya di sekolah, terutama bestie saya Bu, namanya Bu Rahmi. Dia sering nih mengingatkan saya dan
Mungkin kalau memang ada waktu mendadak seperti itu atau mendesak-desak, saya butuhnya ibu, nanti ingatkan saya nih ya, sudah selesai tadi dulu, ini sudah selesai seperti itu. Luar biasa ya Bu Anissa ya. Jadi alarm itu nggak harus jam ya, nggak harus HP ya, boleh orang. Nah orang itu yang orang terdekat bagi kita, yang ibaratnya dia akan selalu mengingatkan kita. Pasti dia mengharapkan yang terbaik juga untuk kita. Maju bersama, hebat semua. Saya setuju tuh Bu Anissa. Suami itu penting. Jadi di rumah kita bisa berbagi tugas ya. Berhubung nih deadline udah di ujung mata. Nah, papi masak dulu ya. Seperti itu ya Bu Anissa ya. Keren luar biasa. Tinggal melaksanakan aja lagi ya Bu Anissa ya. Oke. Nah, sekarang apa yang Bu Anissa rasakan selama ngobrol-ngobrol kita yang 15 menit ini? Nah, ini saya ingin membuat saya plong. Artinya apa? Misalnya saya panik tadi, sudah lega rasanya, sudah ada gambaran yang akan saya lakukan. Gitu. Alhamdulillah senang sekali. Alhamdulillah Bu Anissa senang, saya pun ikut senang. Akhirnya teman saya bisa terpecahkan masalahnya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, dapat dari Ibu ceritakan hasil dari pembicaraan kita yang sedikit ini. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita tadi? Tadi awalnya saya mungkin sebelum masuk ke pembicaraan saya masih panik ya Bu ya, dengan permasalahan yang saya miliki. Sekarang saya sudah menemukan nih potensi saya sudah memiliki rencana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan saya tadi. Alhamdulillah. Sekarang saya tinggal melaksanakan aksinya. Alhamdulillah. Kita lihat nanti ya Bu Anissa, semoga terrealisasikan, dapat berjalan dengan maksimal dan Bu Anissa tidak menggalau-galau lagi, tidak ada panik-panik lagi. Dengan nyantainya, dengan tenangnya, semua tugas dapat terselesaikan pada tepat waktunya. Oke Bu Anissa, waktu kita sudah menunjukkan waktu, kita mau rapat informatif nih yang rekan-rekan mungkin udah menunggu kita ya di aula. Tapi Bu Anissa, saya pengen dengar loh kabar bahagia dari Bu Anissa. Lusa atau lusanya lagi kabarin saya ya. Apakah semuanya terrealisasi atau gimana? Sambil buka bersama kita di kafe Macik Bu Anissa. Oke, ajak marganya ya. Kita ngedep family. Ya oke Bu Anissa. Makasih ya Bu Anissa. Oke, ya kita ke aula. Oke ya. Baik Bu Tifa, tadi saya sangat menarik ini coaching Ibu dengan Bu Anissa. Jadi saya terpana jadinya. Masa iya Bu? Ya betul sekali. Sepertinya Ibu memang pintar sekali menghidup suasana itu. Tuh, tersanjung saya jadinya Bu Anissa. Saya sudah mencatat apa yang saya lihat dan saya dengar. Kemudian tadi kan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengar secara aktif, dan yang saya perhatikan Ibu memang sudah seutuhnya mendengar coaching Ibu secara aktif sehingga Ibu menimbulkan pertanyaan yang berbobot untuk Bu Anissa. Wah ini luar biasa sekali Bu Latifah. Nah, jadi menurut Ibu tadi kan sesuai dengan indikator ketercapaian yang sebelum supervisi yang Ibu sampaikan tadi nih. Nah, menurut Ibu indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi, nah sudah Ibu lakukan atau belum pada saat coaching tadi itu? Untuk kompetensi coaching sudah saya lakukan ya Bu Anissa, mulai dari listen, kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diajukan oleh coaching. Dan saya pun melakukan coaching dengan Bu Anissa tadi sudah mengikuti alur kita. Saya juga menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian mengajukan rencana aksinya nanti, dan tanggung jawab dari coaching tadi. Ada masalahnya. Iya, berarti apa yang Ibu jelaskan sesuai dengan yang saya catat Ibu. Nah, sesuai dengan hasil observasi saya, Ibu sudah melakukan percakapan memang sesuai dengan alur kita, mulai dari Ibu menanyakan tujuan, kemudian Ibu juga mengidentifikasikan masalah, kemudian Ibu menanyakan rencana aksi selanjutnya, kemudian tanggung jawab. Ini mantap sekali Ibu sudah
sepertinya ibu memang sudah matang dalam konsep alur kita ini, dan juga itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Dari lihat dari percakapan ibu tadi, kemitraan sangat nyaman saya lihat ya, coachingnya sambil berbagi sambil tertawa, ibu pun juga ini nyaman alurnya bu ya. Kemudian juga prosesnya saya lihat tidak kaku tapi kreatif. Nah, ada saja ide-ide yang ibu munculkan. Kemudian juga ibu sudah memaksimalkan potensi atau menggali potensi yang ada pada coaching. Nah, jadi ini sangat mantap sekali ibu. Wah, ibu sangat bagus sekali Terima dengan kasih. coaching. Jadi coach ya bu ya. Nah, kemudian bu, setelah tadi kompetensi yang ibu ingin kembangkan tadi kan mendengar secara aktif nih. Nah, apalagi nih yang ingin ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi itu? Sepertinya sesuai dengan yang saya mau kembangkan dari 3 kompetensi itu kan yang secara aktif ya Bu Eliza ya. Sepertinya masih sama ya Bu Eliza ya. Saya masih tetap kekeh mengembangkan kompetensi saya dari yang 3 itu, mendengarkan secara aktif. Karena saya rasa dari segi mendengarkan itu sudah mencakup semuanya. Kalau kita sudah mendengar, sudah fokus terhadap yang disampaikan oleh coach kita, otomatis kita akan menghadirkan penuh terhadap coach kita itu nanti. Nah, pesannya dapat, ya kan? Kemudian saya pun bisa mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach saya dan bisa memunculkan eksplorasi potensi yang ada pada coach saya tadi. Dan coach saya dapat menemukan ide-ide atau masalah atau ide-ide dari masalah yang dia alami. Nah, itu Baik, Rifa, berarti yang ingin tetap ibu kembangkan adalah masih di mendengarkan ibu ya. Baiklah ibu, terima kasih atas waktu yang ibu berikan. Dan waktu kita jumpa kembali ya bu ya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eliza. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Apa kabar hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar Bu? Lancar bu. Lancar. Bu, hari ini Bu kan mengadakan coaching dengan Bu Eliza. Iya. Nah, saya akan mengobservasi kegiatan Ibu nanti ya Bu ya. Nah, dalam kegiatan nanti Bu, ada yang beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama tentu kita mendiskusikan rubrik penilaian dari yang saya amati nanti. Kemudian saya juga melihat kompetensi Ibu sebagai coach dalam melakukan coaching dengan Bu Atifah. Boleh Bu ya? Boleh Bu. Oke. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian Bu, ada 3 yang mau saya lihat. Yang pertama, alur cerita yang Bu sampaikan kepada coachingnya nanti Bu Atifah, apakah sudah sesuai Ibu melihat tujuannya, mengeksplor tujuannya, rencana aksi, kemudian identifikasi, kita bertanggung jawab nanti setelah kita nanti ya. Iya. Kemudian saya yang kedua melihat kompetensi apa yang Ibu kembangkan selama Ibu melakukan coaching, ya Bu ya. Nah, yang ketiga saya melihat juga prinsip-prinsip coaching yang Ibu laksanakan seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching. Ya Bu ya. Baik. Ada nih Bu beberapa pertanyaan juga yang saya ajukan. Pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi apa nih yang mau Ibu kembangkan selama kegiatan coaching nanti? Baik Bu Anissa, terima kasih atas waktunya. Kompetensi yang akan saya kembangkan ketika saya melaksanakan coaching dengan Bu Latifah nanti, ketiganya akan saya gunakan. Pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau Ibu inginnya secara spesifik kompetensi mana nih yang akan saya observasi Bu? Ini Bu, kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh karena bagi saya untuk memfokuskan menghadirkan diri, jiwa, raga saya pada saat coaching itu agak susah. Jadi saya itu yang ingin saya Ibu observasikan. Berarti kehadiran penuh saya observasi Bu ya. Nah, yang terakhir kira-kira indikator ketercapaian seperti apa nih yang Ibu
lakukan apa yang diinginkan nanti? Ya, saya menganggap ketercapaian saya apabila saya memang utuh hadir penuh saat coaching, Bu. Dengan kehadiran penuh itu maka saya bisa mendengar secara aktif coaching saya, kemudian saya bisa menemukan ide-ide untuk bertanya pertanyaan berbobot untuk coaching saya, Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan selama coaching nanti berjalan lancar, dan saya juga nanti akan menyiapkan instrumen penilaiannya. Jadi selama Ibu melakukan coaching nanti saya akan mengamati. Baik. Oke, silakan Ibu melanjutkan sesi coachingnya dengan Bu Latifah. Saya silakan waktu itu diberikan kepada Ibu. Iya. Terima kasih Bu Anies. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Latifah. Waalaikumsalam Bu Eliza. Apa kabarnya hari ini, Bu Latifah? Alhamdulillah sehat. Puasa, Bu? Puasa dong. Kalau dilihat dari wajah Ibu ini ceria, masih semangat ini. Nah, apa nih yang ingin Ibu ceritakan sama saya hari ini? Begini Bu Eliza, kemarin anak binaan saya cerita ke saya. Dia ceritanya seperti ini. Apa katanya Bu? Oh, gimana ya Bu? Kami ini udah kelas 12 Bu. Ada beberapa guru itu Bu, cara mengajarnya itu masih monoton aja Bu. Itu aja, metodenya ceramah aja. Jadi kami di kelas itu nggak antusias, nggak semangat jadinya Bu. Tapi nggak semua guru loh Bu. Tapi ada juga beberapa guru itu kreatif, dan gaya belajarnya, medianya itu macam-macam ya Bu ya, bikin kami semangat. Jadi kami pengennya Bu semua guru itu cara belajarnya ke kami itu berkreasi gitu, ada variasinya gitu Bu, tidak monoton. Itu yang disampaikan pernah didik saya kemarin. Berarti yang saya tangkap dari Ibu Latifah bahwa murid di kelas Ibu itu kurang senang belajar dengan guru yang monoton cara mengajar Bu ya, tentunya membosankan Bu ya. Jadi apa nih yang Ibu harapkan nanti setelah kita bercerita? Harapan saya ya Bu Eli, saya ada perubahan lah terhadap rekan-rekan guru di sekolah saya ini yang cara belajarnya masih konvensional ya, yang masih metode itu masih pakai metode ceramah. Karena kan di sekolah kita sama kita tahu apa namanya infokus ada, kemudian ruang belajar kayak taman itu bisa dipakai kan kalau seandainya siswanya jenuh di kelas, kemudian labor perpustakaan, ruang keterampilan perpustakaan, fasilitas di sekolah lain kan. Nah jadi saya pengennya ada perubahan dari beberapa guru ini terhadap cara mengajarnya. Jadi anak didik saya ini lebih senang, nyaman di dalam kelas. Iya, harapannya ada perubahan dengan guru-guru tadi ya Bu ya, belajar monoton bisa jadi aktif. Bisa Ibu ceritakan ini Bu tentang situasi kelas Ibu saat ini? Nah kalau situasi kelas saya ini ya seperti itu, karena dia kelas 12 ya Bu Eliza ya, apalagi guru yang apa namanya yang masih ngajarnya pakai media itu aja konvensional, metode ceramah. Apalagi materi yang diajar tuh masih banyak bersifat teori, pengetahuan. Jadi mereka pada ngantuk katanya di kelas. Ada juga yang nggak betah di kelas, minta kucing-kucingan izin keluar, dia nongki di kantin. Jadi kurang kontribusi belajar antara guru dan siswanya tidak baik angkanya. Itu yang saya dapat dari anak binaan saya. Berarti jenuh siswanya berada di dalam kelas ya Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu nih yang mempengaruhi guru yang monoton saat mengajar itu bagaimana Bu? Kalau saya rasa ya Bu Eliza ya, guru yang monoton mengajar yang kurang kreatif gitu ya dalam ngasih pembelajaran kepada siswa, mungkin ada beberapa faktor nih ya Bu Eliza ya. Tapi saya belum tanya langsung sih ke guru yang bersangkutan. Saya bisa jadi guru tersebut kurang persiapan, menyiapkan media, mungkin dengan alasan malas ya Bu Eliza ya, mungkin malas dia nggak mau ribet gitu kan, apa ada jalan penting ngajar, bisa jadi alasan guru tersebut seperti itu. Yang kedua bisa jadi dia nggak paham IT, tidak paham teknologi, padahal kan sama-sama kita tahu teknologi
pembelajaran itu banyak ya Bu Eliza, bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Quizzes, dan yang lebih minim lagi itu kita bisa lebih sederhana kan PowerPoint itu bisa kita gunakan. Nah, melihat kita gunakan keadaan anak-anak ya kan, mungkin dia kurang bisa IT-nya itu saja mungkin Bu Eliza. Jadi kalau menurut Ibu dengan adanya guru-guru yang membuat desain indah lah ya agar anak itu menarik saat belajar Semangat, gitu iya. ya. Kalau menurut Ibu nih ya, kalau misalnya kita berbicara tentang skala ini Bu, skala 1 sampai 100%, ini guru-guru Ibu yang menonton sekolah Ibu itu yang malas kata Ibu tadi membuat pengembangan diri tadi ya, yang malas membuat desain pembelajaran, kira-kira berapa persen ini? Kalau saya perkirakannya Bu Eliza, karena di sekolahnya masih banyak guru-guru senior ya Bu Eliza, guru-guru yang umurnya udah setengah abad gitu lah. Mungkin faktornya Ibu ini mungkin dari zamannya dulu kurang tahu yang namanya IT, ditambah lagi dengan faktor umur, mudah capek, mudah lelah, jadi nggak ada semangat untuk belajar, ada rasa malas itu tadi ya. Jadi kalau saya prediksi sekitar 40% lah yang kurang kreatif atau masih monoton menggunakan media pelajaran profesional ya. Jadi kalau yang saya tangkap 40% yang masih menggunakan manual, berarti sekitar 60% sekolah itu sudah menggunakan kreatif Bu ya. Nah kalau misalnya seandainya tadi guru-guru yang 40% ini tadi mau merubah gaya belajarnya, wah itu luar biasa sekolah itu jadinya Bu. Iya Bu. Nah, mantap itu Bu ya. Jadi bagaimana nih, situasi apa yang Ibu harapkan dari keadaan guru ini? Situasi yang saya harapkan yang pertama saya memprioritaskan anak didik ya Bu Eliza ya. Saya pengen mereka itu nyaman, antusias, semangat belajar, yang dia dapatkan dari guru itu sesuai dengan kebutuhan. Karena kan kita tahu Bu Eliza, kebutuhan anak didik itu kan bervariasi. Ada yang lebih ke auditori ya, ada ke visual, dan ada kinestetik. Nah, kalau gurunya monoton, konvensional atau masih pakai gaya belajar itu aja, yang anak yang dua tadi gimana? Nah, jadi saya pengennya rekan guru ini 100% lah Bu Eliza ya, kreatif menggunakan media teknologi sekarang. Jadi anak didik kita tuh ada yang lagi dikeren. Betul sekali itu dengan Ibu ya. Harapan Ibu itu mudah-mudahan tercapai Bu. Nah, rencananya bagaimana Bu agar guru yang monoton tadi bisa menjadi kreatif? Jadi bagaimana nih rencananya? Rencana saya kemarin sempat pikir-pikir juga ya Bu Eliza ya, mana lah nih ya cara mengatasi solusi ini. Satu sisi yang rugi siswa, dan satu sisi lagi ini rekan kita yang namanya kita sekolah, pengen sekolah kita lebih maju lagi, bukan dari segi anaknya, kita sebagai guru juga. Dan saya juga pakai prinsip SMA ya Bu Eliza, maju bersama, hebat semua. Jadi saya pengen saya bisa mau berbagi ilmu lah Bu Eliza. Nanti mungkin satu-satu guru tersebut yang dibilang anak siswa saya panggil, saya tanya dulu lah dulu kan cara mengajarnya seperti apa, sharing lah gitu lah Bu Eliza ya. Nah, saya tanya kalau memang beliau itu lemah di IT, saya siap Bu Eliza untuk mentoring gitu kan, privat ngajarin bagaimana buat PowerPoint, buat quiz atau Canva. Seperti itu rencana saya Bu Eliza. Berarti Ibu menyediakan waktu lah ya untuk membantu rekan-rekan Ibu tadi. Diusahakan. Apa nih yang harus disiapkan Ibu? Nah, yang saya siapkan itu nanti ya Bu, kalau tidak itu guru bersangkutan itu punya laptop lah Bu ya, karena kita mengerjakan media itu menggunakan laptop. Nah, dia punya laptop, kemudian waktunya juga tidak terganggu dengan jam mengajarnya, saya pun juga, jadi lebih pas momen yang waktu saya mengajarin guru-guru tersebut. Tapi face to face saya satu persatu Bu Eliza, nggak bisa secara banyak gitu kan, mentoring satu persatu Iya, ya. satu. Mantap ini Bu rencana Ibu nih. Jadi ukuran keberhasilannya yang bagaimana nanti menurut Ibu? Ukuran keberhasilannya saya ya seperti yang tadi ya Bu Eliza ya, siap pengen
perubahan yang signifikan lah terhadap guru-guru atau rekan kerja saya di sekolah ini yang awalnya tidak tahu IT, tidak tahu membuat PPT atau tidak tahu membuat Canva atau Quizzes. Dengan saya mentoring mereka itu, insya Allah ke depannya mereka bisa membuat media yang lebih bagus lagi sesuai kebutuhan dari anak didik kita. Wah, kalau saya mendengar dari tujuan sama ide-ide gagasan Ibu tadi, mantap sekali nih Bu. Saya senang sekali mendengarnya. Kapan ini Bu rencananya akan Ibu laksanakan rencananya? Secepatnya lah Ibu Eliza ya, namanya kebutuhan anak itu prioritas. Betul. Karena kita mengharapkan tercapaian pembelajaran itu bagaimana proses seutuhnya yang diinginkan oleh anak didik kita. Nah, dalam waktu dekat ini apa boleh bisa jadi besok lah Bu Eliza mau saya ajak ngobrol-ngobrol dulu lah, ngobrol-ngobrol ringan lah sambil makan kantin gitu kan, atau mojok di pustaka boleh gitu kan ceritanya. Ngobrol dari hati ke hati ya. Jadi apa namanya, ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam mencapai tujuan Ibu itu? Pasti dong Bu Eliza, yang namanya kerjasama, kolaborasi itu penting. Karena suatu tujuan, suatu kegiatan kalau dikerjakan bersama-sama maka maksimal hasilnya dan pencapaian targetnya akan lebih cepat. Nah, saya butuh bantuan lah beberapa rekan guru ya Bu Eliza yang lebih paham IT, yang teknologi, Canva dan Quizzesnya mahir, dan kawan tersebut sudah punya sertifikat trainer loh ya di sana. Jadi rekan saya tersebut seperti Bu Utami sama Bu Setiani ya, itu mereka jago. Nah nanti ya mereka berdua itu saya libatkan nanti membantu saya mentoring. Jadi kami bagi tugas. Nah Bu Utami nanti bimbing Ibu ini ya, Bu Setiani bimbingan ini. Nah nanti seperti itu rencana saya. Berbagi tugas ya Bu ya. Jadi yang lebih paham mengayomi, yang membantu yang belum paham. Mantap ini Ibu, saya tunggu sekali keberhasilan Ibu ini. Kalau besok Ibu laksanakan, mungkin minggu depan kita berkomunikasi lagi ya Bu ya, saling diskusi seperti ini. Saya ingin tahu nih Bu, sampai di mana rencana Ibu itu terlaksana. Nah, ya Bu ya, bisa Ibu ya. Siap. Dari awal kita ngobrol tadi, saya sepertinya nyantai ya Bu ya, sangat menarik ini ngobrol dengan Ibu ini. Saya jadi lupa waktu loh Bu. Ya karena ini karena ada batasan waktu bagi kita, jadi akan yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita. Luar biasa ya Bu Eliza, alhamdulillah dengan sharing dengan Bu Eliza, dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Eliza, masalah siswa saya, dengan masalah sekolah saya lah pada intinya, akhirnya dapat saya dapat gambaran, dapat ada tindakan-tindakan yang akan saya carikan solusinya nanti. Nah, itu Bu Eliza. Makasih ya Bu Eliza ya bisa bagi waktu dengan saya. Saya juga senang sekali ngobrol bersama Ibu. Jadi ide-ide Ibu itu malah ingin juga saya terapkan rasanya pada diri saya juga Bu. Ya nanti kapan-kapan kita ngobrol bersama lagi ya Bu ya. Siap, Bu. Ingin berbagi cerita, kemudian saya juga pengen berbagi bagaimana Bu, sudah jalan atau belum, gitu pengen tahu juga Bu ya. Wah, terima kasih sekali Bu, ini ngobrol kita sangat bermanfaat bagi saya hari ini Ibu. Sama, saya juga Bu Eliza, mohon maaf dibantu ini sudah sekali. mengambil waktu Ibu sedikit. Seharusnya saya terima kasih sama betul, dan selamat berpuasa Ibu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Beliza, terima kasih banyak Beliza telah melaksanakan kegiatan coaching tadi. Nah, setelah kegiatan tadi Bu, saya jadi profesional sekali ya kegiatan coaching. Nah, bagaimana perasaan Bu tadi melaksanakan coaching? Wah, saya senang sekali Bu. Senang. Senang, gembira, dan santai dalam coaching tadi. Alhamdulillah, pasti itu. Nah, Bu, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca coaching ini. Mungkin juga saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya terhadap Ibu. Nah, yang pertama Bu, selama Ibu melakukan kegiatan coaching tadi, nah dari indikator yang ingin Ibu kembangkan tadi terkait dengan kehadiran penuh ya Bu. Iya. Apa yang berkaitan dari coaching? Ya, saya memang menghadirkan diri saya secara utuh untuk coaching saya Bu, sehingga saya lupakan suara-suara di luar, sehingga saya memang harus fokus agar saya bisa mampu mendengar coaching saya secara aktif.
Kemudian sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali potensi yang ada pada coaching saya tadi. Oke, apa yang Bu sampaikan tadi Bu sesuai sekali dengan apa yang saya lakukan Bu. Nah, kan ada 3 penilaian tadi yang saya nyatakan Ibu di awal kan. Iya. Yang pertama, saya sudah melihat prinsip dari coaching yang Ibu sampaikan. Dari kemitraan, saya lihat coachingnya nyaman dengan Ibu, dia lancar berbicara, kemudian dia mampu menyampaikan ide-idenya. Nah, dan Bu berhasil nih, melaksanakan kehadiran penuh dan berhasil mengajukan pertanyaan berbobot terkait dengan Ibu melihat dengan kehadiran penuh di sana. Kemudian prosesnya juga kreatif, kemudian coachingnya pun maksimal potensi yang tadi saya lihat keluar. Nah, kemudian terkait alkitab dari checklist saya ini daftarnya ini sudah tercetak semua Bu. Mulai dari tujuan sudah disampaikan, identifikasinya sudah ada, rencana aksinya mantap tadi, kemudian tanggung jawabnya juga sudah ada. Artinya itu sudah tepat dan sudah lengkap melaksanakannya semua. Nah, kemudian Bu, dari hasil yang Ibu lakukan tadi, kira-kira potensi apa yang ingin dikembangkan lagi nih terkait pasca kita melakukan ini? Saya mungkin masih tetap mau mengembangkan tentang kehadiran penuh, Bu. Karena apa saya bilang gitu, saya ini orangnya memang gampang terganggu, Bu. Dengan suara sedikit saja terganggu Kak konsentrasi saya kan. Jadi itu akan saya kembangkan terus. Bagaimana saya harus fokus dan harus fokus dengan coaching. Oke, berarti artinya tetap Ibu masih belajar di coaching-coaching berikutnya Bu ya. Nah, ini kalau dilakukan ini berarti akhirnya semakin mahir. Ada juga sudah mantap loh tadi sebelum kenal saya. Iya, serius. Oke Bu, terima kasih sudah menyita waktu Ibu. Selamat bekerja lagi, kemudian tetap semangat bisa melanjutkan kompetensi ini, mengembangkan diri sebaik mungkin. Sama-sama Bu Anissa. Sama Bu Anissa. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu Iva. Gimana kabarnya Bu? Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar Bu? Lancar sekali Bu. Oh iya, nanti Bu Anissa mau melakukan proses coaching kan dengan Bu Eliza. Bu. Nah, sebelum memulai proses coaching, kita diskusi terlebih dahulu ya. Nanti selama proses coaching, Bu Anissa dengan Bu Eliza, Bu Anissa sebagai coach dan Bu Eliza sebagai coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, penilaian di sini apakah Bu Anissa sudah melakukan 3 kompetensi coaching, kemudian apakah Bu Anissa sudah mengikuti alur data dengan dari tujuan, identifikasi, rencana aksinya sampai ke tanggung jawab yang dilakukan oleh coach itu nanti. Dan jangan lupa ya Bu Anissa ya, prinsip coachingnya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi sedikit ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Anissa. Boleh ya Bu ya? Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke. Seperti yang Bu sampaikan tadi ya Bu ya, ada 3 kompetensi selama coaching. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ketiga dari kompetensi ini akan saya kembangkan selama kegiatan coaching nanti dengan Bu Eliza Bu. Oke, berarti ketiga kompetensinya Ibu akan melakukannya selama proses coaching nanti. Nah, di antara ketiganya, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti selama proses coaching yang bagaimana ya? Nah, saya sangat tertarik dengan bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Nah, saya inginnya itu yang bagian itu yang lebih spesifik untuk diobservasi nantinya Bu. Oke, berarti Ibu fokusnya ke pertanyaan berbobot sekali. Jadi, indikator apa yang menjadi ketercapaian Ibu dalam mencapai tujuan coaching ini nantinya sesuai dengan fokus Ibu ke penyampaian pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot yang saya sampaikan saya anggap berhasil Bu apabila indikator yang tercapai yang pertama itu coach atau Bu Eliza itu mampu mengeksplorasi potensi yang dimilikinya. Yang kemudian yang kedua dia mampu menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga dia mampu memunculkan ide-ide kreatif
terkait dengan solusi permasalahan kita tadi, Bu. Oke, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Tadi kata capaian Ibu itu coachingnya Ibu bisa memunculkan ide-ide ya dari permasalahannya. Kemudian coach Ibu dapat mengeksplorasi dari jawaban yang terhadap permasalahan yang dia hadapi. Oke, silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, dan nanti setelah proses coachingnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke, silakan Bu lakukan coachingnya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Iza. Waalaikumsalam Mbak Anissa. Apa kabar Bu Iza pagi ini? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Anissa. Puasa lancar Bu? Insya Allah Bu Anissa lancar. Lancar ya Bu ya. Nah Bu, pagi ini saya mau melakukan coaching nih terhadap Bu Iza. Nah, kira-kira saya menyita waktu Bu Iza sekitar 15-20 menit, apa ya Bu ya? Wah, senang-senang hati Bu Anissa. Nah sebelumnya Bu, kita kira-kira apa nih Bu agenda kita hari ini, tujuan kita hari ini? Apa nih yang mau Bu ceritakan ke saya? Saya kalau lihat wajah Bu Anissa tuh pengen curhat saja Bu Anissa. Kebetulan ini ada yang mengganjal nih Bu Anissa. Saya kebingungan dalam gaya belajar saya Bu Anissa. Saya kok minim sekali literasi itu Bu Anissa. Jadi Bu sekarang mau diceritakan mengenai gaya belajar Ibu ya Bu ya? Kebingungan Ibu terhadap Iya gaya belajar. betul Bu Anissa. Nah kalau Ibu harapkan nih seperti apa nih hasil coaching kita hari ini? Saya kalau sangat berharap setelah nanti saya coaching bersama Ibu bisa membantu saya menemukan ide-ide bagaimana supaya merubah dari gaya belajar saya ini Bu. Insya Allah saya bantu. Oke Bu, bisa Ibu ceritakan sedikit situasi yang Ibu hadapi saat ini Bu? Nah ini saya senang sekali nih Bu Anissa. Sekarang kan saya lagi ikut program grup penggerak nih Bu Anissa. Setiap membuka modul itu kebanyakan eksplorasi konsepnya dalam bentuk artikel. Kadang ada satu modul 2.1 misalnya itu sampai 21 artikel. Nah saya kan hobi membaca Bu Anissa. Nah jadi sekarang itu situasi saya agak sulit sekali saya gambarkan. Saya malas membaca sehingga saya itu terkadang miskonsepsi dengan konsep tersebut. Oke Bu Eliza. Nah dari apa yang Bu Eliza ceritakan tadi nih, saya menangkap bahwa dari diklat yang Ibu ikuti di grup penggerak, Ibu kesulitan dalam menghadapi modulnya berarti ya, Ya, literasi pembacaannya. betul. Nah Bu, kira-kira Bu dari sebanyak sekian tadi Bu katakan ada 21 yang harus dibaca konsepnya, kira-kira kalau kita hitung dari skala pengukuran nih dari 1 sampai 10 maksimal. Nah level yang Bu baca sekarang kira-kira pada posisi mana Bu? Ya, saya kadang kalau level segitu Ibu tanya paling hanya 5 artikel saya baca Bu. Dari sekian banyak saya nembak dulu. Selanjutnya saya kadang baca judul. Sudah selesai. Jadi saya tuh terkadang begitu kewalahannya pas saat kolaborasi, kalau ambil recall, itu saya kadang miskonsepsi dengan teman-teman jadinya Bu. Itulah kelemahan saya Bu. Berarti akibat kelemahan tadi Bu bacanya yang kurang tadi, Iya. lupa Bu terganggu berarti Bu ya? Iya, terganggu. Saya merasa ada ini, saya kurang ilmu ternyata gitu nah dibandingkan teman-teman yang lain. Seperti itu Bu. Nah Bu, Ibu inginnya nih pada posisi berapa nih yang Ibu capai nih harapannya? Ya harapan saya tentunya di posisi 10 ya Bu ya. Jadi tentunya kalau 10 berarti saya memang orang yang rajin membaca. Dengan saya perhatikan orang-orang yang rajin membaca itu konsepnya sudah matang gitu Bu. Oke Bu. Nah sekarang Bu, berarti Ibu menginginkan gaya belajar Ibu yang terhadap pembelajaran yang menggunakan literasi, Ibu mau mencapai di level 10. Betul. Nah sekarang untuk mencapai level 10, kompetensi apa nih yang Bu miliki nih? Apa Bu ya? Kalau saya saat ini saya kalau dibilang hebat enggak juga ya Bu ya, nanti sombong. Tapi setidaknya ada sedikit saya menguasai di bidang IT ini Bu. Jadi terkadang saya kalau konsep saya malas membaca konsep, ya saya buka-buka di internet, kemudian ya mungkin saya bisa merancang dalam bentuk peta konsep yang seperti mendesain dalam Canva atau poin-poin supaya saya mudah mengingat poin-poin dari materi yang akan saya pelajari Bu. Oke. Kemudian saya juga mempunyai kemampuan di auditori Bu, gaya belajar saya. Saya lebih senang mendengar daripada saya membaca loh Bu. Nah Bu, Ibu ini luar biasa loh. Apa ya Bu? Iya,
Karena apa? Ibu memiliki kompetensi IT bagus, ibu senang melihat video-video. Nah, gaya belajar ibu seperti itu sudah gaya belajar kekinian kalau menurut saya bu, itu bagus. Nah, tapi ibu kira-kira nih dari yang sebanyak ini kemampuan ibu, apa nih rencana ibu untuk meningkatkan kemampuan literasi? Rencana saya ingin membuat peta konsep dulu Bu ya. Ya sesuai dengan kemampuan saya di bidang IT tadi, mungkin saya tuh lebihnya mendesain atau membuat PowerPoint ya. Jadi nanti saya buatlah judulnya, kemudian buat ringkasan-ringkasannya. Dengan begitu saya lebih mudah memahami materi tersebut. Nah kemudian dengan cara auditori ya, saya mungkin nanti lebih senang mendengar dari rekan-rekan saya kan bagaimana materi ini ya. Apalagi di sekolah saya kan ada beberapa rekan CGP Bu ya, yang beliau sangat membantu saya dalam belajar. Jadi saya harus rajin bertanya untuk ke mereka. Ini bu rencananya bu ya, ada membuat konsep, kemudian ibu membuat portfolionya, kemudian ibu juga mencari literasi video-video terkait. Nah kira-kira untuk mewujudkan ini apa persiapan yang harus ibu lakukan? Persiapannya yang penting kita berkolaborasi itu, nah itu sangat penting Bu. Dengan kita kolaborasi sama teman ya, teman pun kan jadi kalau kita minta bantu kan lebih mudah ya. Jadi itu persiapan saya. Yang kedua persiapannya mungkin dengan adanya materi tadi ya, saya harus menyiapkan dulu. Misalnya materi hari ini adalah KSE nih, kompetensi sosial emosional. Nah maka itu yang harus saya siapkan, nanti saya kasih ke teman CGP saya. Bu Anissa misalnya, untuk Latifa ini bagaimana nih konsep dari KSE. Nah dengan beliau berceritakan ke saya, jadi saya itu lebih paham gitu Bu, oh ternyata begini konsep dari KSE. Oke, jadi yang sepakat dari yang disampaikan tadi, berarti ibu butuh berkolaborasi dalam menerapkan rencana-rencana ibu tadi. Nah kira-kira dalam waktu dekat ibu ada kegiatan nggak dalam kegiatan dekat ibu? Kalau misalnya ada, alternatif mana yang akan dilakukan di jalan yang sebanyak tadi? Nah, ini kan sebentar lagi mau modul 3 lagi Bu ya, 2.3 ini kan sudah habis, terakhir konsep materi. Nah, nanti kalau 3-nya sudah buka, nah itu dalam waktu dekat saya akan berkomunikasi dengan teman-teman rekan sejawat saya Bu. Ya tentunya setelah saya membaca dulu eksplorasi konsep, apa yang ada di situ, ya kemudian saya akan merencanakan apa yang saya rencanakan tadi, tentu dengan membuat peta konsep dulu. Kemudian ya saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan CGP saya. Jadi mohon bantuannya Bu untuk kawan-kawan saya tadi. Artinya kalau dari apa yang ibu bicarakan tadi, berarti ibu sudah ada dalam otaknya terset ya, bahwa di kegiatan modul 3.3 ibu sudah berencana menyiapkan peta konsep, kemudian mengunjungi rekan-rekan ibu. Semangat ibu ya, Semangat Bu. Nah selain dari teman-teman CGP ibu, ada lagi tidak ibu butuh bantuan dengan siapa gitu? Ada di sekolah atau di mana? Ya kalau bantuan dari keluarga itu yang pertama ya Bu ya, karena dukungan keluarga itu sangat diutamakan lah ya. Kalau tidak ada dukungan dari keluarga ya bagaimana kita menjalankan program ini ya. Kemudian dukungan dari teman-teman ya, sepertinya umpamanya nih di hari ini saya ada mengawas ujian nih, nah kemudian saya kasih tahu sama teman, boleh nggak diganti karena saya ada acara praktek kucing. Nah tetapi teman saya mendukung, oh boleh Bu, saya mau bantu. Nah itu kan juga rekan-rekan dari sekolah saya juga sudah membantu. Nah kemudian juga paling utama lagi itu rekan CGP saya ya, Bu Latifa dan Bu Anissa itu super bagi saya karena mereka bantu mengingatkan saya ya, karena saya tadi kan lemah dari membaca Bu ya, jadi saya tuh agak malas baca-baca kadang kalau ini tanggal sekian harus ngumpul ini, tanggal sekian harus ngumpul ini. Nah dekat beliau lah saya jadinya bisa bekerja dengan lancar. Oke, Bu Liza. Artinya Ibu Eliza membutuhkan banyak orang bantunya, baik dari keluarga, dari teman CGP, kemudian dari lingkungan sekolah juga perlu. Kalau Ibu butuh bantuan saya siap. Terima kasih Bu Anissa. Nah kita sudah sampai di penghujung pembicaraan Bu, karena waktu juga yang memisahkan kita. Kira-kira nih apa nih yang Ibu rasakan setelah kita coaching sekitar 15 menit ini? Apakah Ibu menemukan apa hasil yang Ibu dapatkan kira-kira? Ya,
Saya setelah berdiskusi sama ibu, ternyata enak Bu. Ya dengan itu saya bisa bercerita, kemudian saya bisa menemukan ide-ide dari atau menemukan solusi dari permasalahan saya. Pikiran saya jadi terbuka gitu loh. Jadi kayak belajar saya tidak harus satu saja. Ternyata saya harus mengembangkan yang kalau saya tidak bisa mampu di sini, maka saya harus merubah ke bentuk yang lain. Alhamdulillah, berarti artinya kan pembicaraan kita hari ini ada hasilnya bagi ibu ya. Iya. Saya juga senang merasa seperti itu. Artinya saya juga berhasil membantu ibu ibaratnya. Nah, karena waktu yang memisahkan kita, saya rasa untuk pertemuan ini cukup sampai di sini. Iya. Tapi untuk pertemuan selanjutnya terkait dengan refleksi ibu, ada rencana modul 3 kita ngobrol lagi ibu. Ya boleh ya, boleh bu. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi sumber referensi bagi saya rekaman Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Eliza. Sama-sama Bu Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semangat Bu Anissa. Bu Nisa, tadi Bu Anissa sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Eliza. Kira-kira gimana perjalanan coachingnya? Apakah berjalan baik dengan Alhamdulillah selama coaching tadi saya nyaman, Bu Eliza juga nyaman Bu, dan kegiatan kami tadi cukup lancar sekali. Telah melakukan observasi dari coach dan coaching. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Anissa. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah terkait indikator pencapaian yang diinginkan selama proses coaching tadi? Selama coaching yang saya laksanakan tadi, saya rasa saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot terkait dengan permasalahan yang dialami Bu Eliza. Nah, saya juga melihat Bu Eliza sudah mampu menyampaikan permasalahan yang dihadapinya, kemudian beliau juga mampu mengeksplorasi kompetensi yang ada pada dirinya terkait dengan masalah tersebut. Kemudian dia mampu menyusun ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan saya rasa akhirnya Bu Eliza menemukan solusi terhadap masalah itu. Luar biasa sekali. Jadi semua kompetensinya sudah Ibu lakukan ya? Iya. Tapi memang sesuai dari awal fokus Ibu mengajukan Pertanyaan pertanyaan. Nah, sesuai data yang saya amati, saya juga mendapat catatannya juga ya Bu ya. Catatan Ibu itu luar biasa. 3 kompetensi dari coaching sudah terlaksana. Dan fokus Ibu kepada mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah terlihat. Dari mana? Tadi saya perhatikan Ibu sudah bisa mengeksplorasi pemikiran dari si coaching untuk menemukan ide-ide dan permasalahannya tersebut. Dan si coaching pun menemukan gambaran atau bayangan dari permasalahannya. Nah, oke Bu ya. Kemudian untuk fokus Ibu tadi, pertanyaan berbobotnya sudah ya sesuai dengan kata kunci dari coaching tersebut. Luar biasa proses coaching Ibu hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya ya Bu. Kemudian dimudahkan lagi lah untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, terakhir nih Bu ya, boleh ya pertanyaan terakhir untuk ke depannya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan asal kompetensi dari yang sudah Ibu laksanakan? Dari yang saya laksanakan tadi tentu tidak ada manusia sempurna ya Bu, ya pasti ada kekurangan atau kelemahan. Nah, untuk kedepannya mungkin saya lebih lagi mengeksplor pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti apa yang mampu menggali lebih dalam lagi nih Bu, kemampuan dari coachnya, potensi dari coaching. Kemudian juga meningkatkan mendengar aktif dan kehadiran penuh saya saat bersama coaching seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu. Semoga lah kedepannya coaching Ibu lakukan berikutnya lebih bagus lagi, lebih luar biasa lagi. Nah, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya Bu ya sudah melakukan kegiatan coaching, sudah menyempatkan waktu menjadikan saya observan dalam kegiatan observasi coaching ini. Lain waktu kita ketemu lagi ya Bu ya. Boleh. Assalamualaikum Bu Anissa. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi